Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Kembali lagi saya Mas Latif menemani Anda melalui program kami yaitu Posisi Podcast Sisma Menginspirasi. Dan pemirsa Sisma TV yang berbahagia, pada kesempatan bulan Agustus ini merupakan bulan yang sangat istimewa bagi negara dan bangsa kita Indonesia, karena pada bulan ini merupakan bulan kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk itu kita akan membahas tentang kemerdekaan bangsa dan pendidikan, dan masih bersama beliau Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, Magister Pendidikan, Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Prof? Ya, alhamdulillah sehat walafiat, Pak Maskur. Pak Maskur gimana, Maskur? Alhamdulillah. Berkat doa jenengan juga ini. Ya, memang sehat itu bukan segala-galanya ya. Okay. Tetapi kalau tidak sehat, apapun ya gak ada gunanya sebenarnya. Iya. Sehingga sehat itu harus selalu diupayakan. Kita cari ya. Dan nikmat yang sangat besar ini. Iya, betul. Entah berolahraga, entah check up gitu ya. Iya. Ya, kalau nggak sehat gimana kita kan? Kita duduk di sini nih kan karena sehat juga. Iya. Alhamdulillah. Oke, baik Prof. Sekarang kita membincangkan ini kaitan dengan bulan Agustus, di mana bulan kemerdekaan bangsa kita ini, Prof ya. Sudah 77 tahun, alhamdulillah. 77 tahun ya. Bangsa Indonesia merdeka. Sebelum kita bahas tentang kemerdekaan bangsa dan pendidikan, mungkin Prof bisa menjelaskan ini, itu apa makna kemerdekaan ini bagi seorang Profesor Ibrahim Bafadal ini? Wah, 77 ya. Bukan main ini. Saya 58. Iya. Saya lahir tahun 64. Ya, merdekanya tahun 45. Ya. 1945 ya. Kalau Pak Maskur usia berapa sekarang ini? Ini masuk usia 42. Oh, kepala 4 ya. Kepala 4 ya. Saya kepala 5 sudah, Pak. Sudah hampir 60 ya. Tapi alhamdulillah sehat ya. Kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu ya, makna bagi saya itu yang pertama adalah sebuah karunia Allah yang sangat besar ini. Ya, sangat besar. Dan saya kira ini termasuk ya rahmat Allah kepada bangsa Indonesia. Kepada penduduk Indonesia itu ya. Ya, kalau kita gak merdeka gimana ya? Dijajah oleh apa? Bangsa asing. Bangsa asing ya. Kita tidak berdaulat, tidak bisa menentukan sendiri nasib kita gitu ya. Dan itu kan ini betul-betul menurut saya setiap memperingati kemerdekaan itu hendaknya syarat atau kental dengan bersyukur. Ya, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Ya boleh kita lomba-lomba ya, lari karung. Balap karung itu. Iya, saya ingat masih kecil lari karung. Makan kerupuk yang digantung ya. Ya, masih banyak itu sekarang ini juga. Masih ada sekarang ya. Terus ada tiang dikasih apa? Oli ireng ya, hitam gitu. Terus naik ya untuk mengambil hadiah. Iya gitu ya. Nah, itu tetap boleh lah, dan lomba-lombanya tentu ditingkatkan kualitasnya, tidak hanya sekedar senang-senang, tapi juga ada edukasinya juga, ada pendidikannya, dan tetapi yang paling penting menurut itu adalah bersyukurnya. Ya, bersyukur bangsa kita ini pada tahun 1045 itu
merdeka. Merdeka. Dan kemerdekaannya bukan hadiah. Ya. Iya, bukan hadiah dari penjajah, tapi memang perjuangan bangsa. Perjuangan bangsa seluruh masyarakat Indonesia waktu itu ya melawan ya, termasuk Laskar Sabilillah gitu ya. Ya, itu nah, tapi sekali lagi kalau saya itu memandang setiap kita memperingati itu harus bersyukur. Karena mengapa kok bersyukur? Ya karena kita mendapatkan kedaulatan, bisa mengatur diri sendiri, bisa berkehidupan yang bebas. Ya, nah, andai kata tidak merdeka, nah, karena bebas kita menentukan nasib sendiri, bebas berkehidupan sendiri gitu ya. Nah, kita bisa menata diri dan akhirnya menjadi sebuah kemajuan ya. Saya kira semua orang tahulah perbandingan antara saat-saat merdeka dengan tahun saat inilah ya. Pasti ada kemajuan. Ada kemajuan yang sangat pesat ya seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi saya memaknainya itu bahwa kemerdekaan itu adalah sebuah rahmat Allah, sebuah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita harus mengisinya. Ya, mengisi kemerdekaan. Ya, mengisi dengan apa? Dengan pembangunan. Ya, dengan membangun. Ya, tapi sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Yang jadi guru. Yang jadi guru, membangun pendidikan. Pak Maskur lebih bertalenta untuk mengembangkan Sisma TV ini, ya itu termasuk membangun, termasuk mengisi kemerdekaan. Iya, dulu Pak Maskur ini kan guru. Iya, guru mana Pak? SD toh? SD Sabilillah ya. SD Sabilillah itu IPS Pak Maskur ya? Iya, dulu IPS. IPS ya? Sekarang juga masih ini Pak. Masih ya? Masih ngajar juga ya? Oh iya? Oh, jadi ngajar, tapi banyak ngajarnya Pak Maskur? Dikurangi ya, karena ada fokus Sisma TV ya. Ya, itu berarti Pak Maskur itu ya membangun atau mengisi kemerdekaan itu dengan membangun pendidikan, ya berupa mengajar, mendidik anak-anak, dan juga sekaligus juga mengembangkan Sisma TV untuk mensiarkan lembaga pendidikan Islam. Nah, ini mengisi kemerdekaan ya. Tapi juga yang lainnya silakan, yang dokter ya mengisi dengan profesi dokternya seperti itu. Jadi pertama itu mengakui ini rahmat Allah, ini adalah Allah, kita banyak bersyukur. Dan yang kedua adalah kita harus mengisinya dengan sebaik-baiknya Pak Maskur ya. Itu bagi saya kok 2 poin itu memaknai sebuah kemerdekaan ya. Oke, baik Prof. Ini kita menginjak kepada pembahasan nih Prof ya. Oke. Ada salah satu quotes yang Prof Ibrahim tulis ya. Ini mungkin sudah lama ini Prof ya. Itu yang berbunyi, tidak ada kemerdekaan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Nah, mungkin pemirsa juga sudah pernah melihat mungkin ya di media sosial yang jenengan aktif itu ya. Nah, sekarang mungkin kesempatan jenengan, ini apa maksudnya ini? Ya, ini tulisannya ya. Jadi ini tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Seingat saya quotes ini saya lahirkan, saya rumuskan ya pada saat-saat juga peringatan HUT ya, perayaan HUT ya, kemerdekaan Republik Indonesia. Cuma saya lupa entah tahun lalu atau 2 tahun lalu, tapi ya tidak lama lah ya. Saat itu juga berarti quotes ini lahir pada bulan Agustus ya. Nah, mengapa kok lahir quotes ini ya? Memang saya ini suka sebenarnya suka membuat kalimat-kalimat bijak, apalagi tentang sekolahan ya. Nah, Pak Maskur nanti
klik saja lah ya. Klik saja di Instagram ya atmks.id. Itu saya punya Instagram. Ya, atmks.id. Itu singkatan. Singkatan itu Kira-kira ATM anu, Bro. wah, iya, iya. Tapi itu terinspirasi oleh ATM-nya perbankan. Oh, gitu. Iya, karena saya tanya juga kepada anak saya itu yang menekuni perbankan itu. Saya waktu itu lupa ingat apa sih ATM itu? Apa itu ATM-nya? Oh, ATM itu adalah anjungan tunai mandiri. Nah, ini juga sama. Jadi ATMKS cuma T-nya berubah, bukan tunai tapi tumbuh. Jadi ATM itu adalah anjungan tumbuh mandiri kepala sekolah. Nah, kepala sekolah itu kan harus belajar sepanjang hayat. Tidak boleh karena sudah jadi kepala sekolah terus hanya diam saja. Diam saja. Oh, karena sudah tidak kuliah lagi, diam saja. Tidak, ya kepala sekolah itu harus belajar sepanjang hayat. Ya kalau ada waktu, kalau ada kuliah, ada uang mungkin kuliah lagi ke strata 2, strata 3 ya. Tetapi kan tidak begitu mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi untuk kuliah atau tidak kuliah. Ya. Tapi di era sekarang belajar nggak harus kuliah. Nah, makanya ya bisa searching toh. Nah, kalau searching itu silakan Pak Maskur ke ATMKS. Ya, jadi anjungan tumbuh mandiri kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah itu mau ngambil uang, ya ke ATM perbankan. Ya, silakan ke ATM, terus masukkan kartu ATM-nya, ketik PIN-nya, apa maunya, ya keluar nanti uangnya itu. Kan gitu ya. Nah, tapi kalau ingin menimba ilmu, tidak ke ATM perbankan, tapi ke ATMKS. Ya anjungan tumbuh mandiri. Jadi buka laptopnya, sambungkan dengan wifi-nya di rumah masing-masing itu, atau di sekolah masing-masing, terus klik, terus tulis, terus ke Google, terus ketik atmks.id. Nah, di situ banyak informasi tentang ke kepala sekolahan. Nah, di bawah begitu scroll itu ada ya Instagram. Nah, Instagram itu ATMKS, klik itu sudah keluar kalimat-kalimat bijak ke kepala sekolahan sebagai pemimpin pendidikan. Atau tidak ke ATMKS, langsung ke Instagram langsung. Sama juga atmks.id, keluarlah bermacam-macam itu. Nah, salah satunya adalah tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Nah, jujur itu lahir karena cita-cita proklamator kita atau cita-cita kemerdekaan itu sebenarnya soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya, boleh saya baca sebentar karena ini panjang ya. Ya, masa saya harus menghafal lagi dia. Ya sudah usia 50, Pak. 58 kok diminta suruh menghafal oleh Pak Mas. Kalau dulu SD hafal. Masa SMA masih hafal saya. Nah, ini ada alinea keempat ini. Iya. Alinea keempat itu adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk menunjukkan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada kata-kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini salah satu tujuan dari kemerdekaan. Iya, jadi tidak sekadar hidup. Iya, tapi cerdas kehidupannya. Hidupnya secara cerdas gitu loh. Nah, saya kira kalau ingin cerdas ya pasti membutuhkan dunia pendidikan. Nah, tentu pendidikan yang berkualitas. Nah, saya punya keyakinan kalau pendidikan bangsa kita ini gak berkualitas, gak akan melahirkan kecerdasan suatu bangsa. Iya. Jadi makanya pemerintah itu meningkatkan pemerataan pendidikan
di seluruh wilayah Indonesia itu pemerataan. Ya, dari Sabang sampai Merauke, tapi juga meningkatkan kualitasnya. Ya, kalau hanya merata tapi tidak berkualitas, itu tidak akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Atau sebaliknya, ya, hanya meningkat tapi tidak merata, ya nanti sebagian tidak cerdas. Timpang nanti. Timpang. Nah, itulah terus saya lahirkan, oh iya ya. Coba saya buatkan kalimat. Ya, kalimat yang pendek supaya mudah diingat. Akhirnya lahirlah kalimat bijak, tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Bahkan seingat saya itu tahun lalu saya melahirkan sebuah video pendek. Video pendek tentang ini. Iya. Dan itu agak berseri gitu ya. Bukan seri video, tapi satu video, tapi bagaimana rentetannya. Ya. Tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Tidak ada kualitas pendidikan tanpa kualitas pembelajaran. Ya, tidak ada kualitas pembelajaran tanpa kualitas guru. Nah, itu manusianya. Ya, seperti itu. Nah, itulah lahirlah tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan gitu. Masya Allah, Pak Maskur masih ingat itu ya. Iya. Maknanya dalam. Oh iya, ya. Dan Pak Maskur tahu di mana itu? Di Instagram. Yang juga ya. Oke ya. Sehingga klik saja atmks.id. Setiap hari pasti saya melahirkan quotes itu. Iya, setiap hari. Sekitar pukul 5 pagi atau setengah 6 pagi lah ya. Itu jadi habis sholat subuh, dzikir, wiritan, kemudian ngaji sebentar, doa terakhir, kemudian saya mulai buat, terus saya tampilkan di Instagram itu. Nah, biar sarapan kuat ini Mas. Nah, ya betul ya, tausiah pendek lah. Ya, tausiah dalam bentuk kalimat-kalimat apa? Bijak itu ya. Oke, baik Prof, mungkin di kesempatan kali ini di menjelang ini kan 77 tahun Indonesia Merdeka ini, kita akan membahas bagaimana sih kaitannya antara kemerdekaan bangsa dan pendidikan. Tapi setelah ini Prof ya, kita jeda dulu. Pemirsa Sima TV yang berbahagia, jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bahas apa sih kaitannya antara kemerdekaan bangsa dengan dunia pendidikan. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, kalau tadi Prof. Ibrahim Bafadol sudah menjelaskan apa sih makna dari quotes tidak ada kecerdasan suatu bangsa tanpa kualitas pendidikan. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan beliau bagaimana kaitannya antara kemerdekaan bangsa dengan pendidikan. Ini bagaimana, Bro? Iya, baik. Ternyata Pak Maskur ya, saya belajar dikit-dikit lah ya. Ya karena usia makin lanjut ya tidak segiat dulu belajarnya. Ya kalau Pak Maskur dan timnya Pak Maskur di sini ya jangan dikit-dikit belajarnya, harus harus banyak ya, belajar itu penting ya. Ya. Dari belajar saya itu ternyata visi itu tidak hanya lembaga yang memiliki visi ya. Ya, kemerdekaan pun juga punya visi. Iya, jadi visi kemerdekaan ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini ya, ada visi di situ sebenarnya. Walaupun nggak tertulis itu visinya. Iya, ada. Iya. Visi itu kan cita-cita, harapan ke depannya. Ya cuma kita namain dengan vision ya, visi, misi, tujuan dan target gitu ya. Tapi di pembukaan Undang-Undang Dasar sudah ada itu visi.
Bahkan Allah pun juga punya visi. Iya, selalu punya. Allah itu dalam menciptakan apapun punya visi. Iya. Ya, misalnya menciptakan manusia dan jin itu tiada untuk beribadah. Itu visi Allah itu ya. Iya, visi Allah itu ya. Jadi Allah pun dalam menciptakan dunia dan isinya akhirnya itu juga punya visi. Iya, punya cita-cita, punya apa ya? Punya target. Iya. Jadi bukan sesuatu yang sia-sia ini, iya, harus ada visi. Ada visinya, karena visi itu kan arah. Arah nanti oleh hamba Allah itu, oleh kita itu dijadikan arah dalam hidup. Iya, oleh seluruh manusia hamba Allah dijadikan arah ya, dijadikan panduan, pedoman seperti ya. Menjadikan apa? Tahapan-tahapan hidup seperti itu. Nah, ternyata juga kemerdekaan pun juga punya visi. Dan visinya tadi saya sebutkan tadi ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antaranya selain ada kesejahteraan macam-macam ya. Tapi saya kira visi yang manapun di sini ini akhirnya titik pangkalnya pada kecerdasan. Iya. Jadi kan banyak visi sebenarnya ya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Tidak akan bisa melindungi kalau tidak cerdas. Iya. Memajukan kesejahteraan umum. Gimana sejahtera kalau tidak cerdas? Iya. Kemudian ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu kalau tidak cerdas gak mungkin. Apalagi ini cakupannya sudah dunia ini. Iya, betul ya. Jadi di sini ini sebenarnya banyak cita-cita dari pejuang, proklamator kemerdekaan kita itu banyak sekali kalimat-kalimat yang itu menunjukkan cita-citanya. Tetapi akhirnya bermuara pangkalnya ada pada kecerdasan kehidupan bangsa. Ya, nah itu. Jadi kemerdekaan itu sebenarnya memiliki banyak cita-cita, punya harapan, tapi sebenarnya ada satu cita-cita yang menjadi pangkal dari semua yang lain. Jadi muaranya. Iya. Apa? Yaitu kecerdasan kehidupan bangsa. Iya. Nah, kalau sudah ngomong kecerdasan, ya, maka jalannya adalah pendidikan. Mau nggak mau harus pendidikan. Iya, pendidikan. Makanya mohon maaf, Lee Kuan Yew itu pada waktu Singapura baru merdeka, itu menggerakkan penduduknya agar sekolah di luar negeri. Iya. Strata 1, strata 2, 3. Bahkan saya dengar itu kalau tidak lulus S3, ojo molese. Itu Lee Kuan Yew dibiayai negara ini. Negara ya. Nah, apa? Karena berpikirnya bahwa kalau ingin mengisi kemerdekaan, ya, maka harus cerdas. Cerdas itu melalui dunia apa? Pendidikan. Nah, negara kita pun juga begitu. Ya. Ya, dan makin lama makin strategis programnya. Terakhir ini kan lagi banyak dicanangkan program beasiswa LPDP. Ke luar negeri itu. Iya, luar negeri ya. Itu bagian dari mengaitkan antara kemerdekaan dan pendidikan. Seperti itu. Nah, kemudian juga pemerintah pun juga mengembangkan banyak sekolah-sekolah ya, TK, SD, SMP, SMA di kota, di pinggiran kota, di pedesaan seperti ya. Itu dalam rangka mengisi kemerdekaan. Iya. Sehingga Pak Maskur kalau dikatakan bagaimana kaitannya antara kemerdekaan dan pendidikan, itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. Iya. Pakai koin mata uang ya. Iya, betul, iya. Bahkan mohon maaf, andai kata kita tidak cerdas, iya, tidak cerdas dan tidak berpendidikan, lama-lama menjadi tidak merdeka lagi. Kan iya, dijajah lagi nanti. Dijajah lagi ya. Apapun bentuk jajahannya lah ya. Iya, apakah jajahan penjajahan ekonominya, penjajahan dibilang moralitasnya, budayanya, ya. Makanya pendidikan itu
langkah strategis untuk mengisi kemerdekaan. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa antara kemerdekaan itu dan pendidikan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi bukan lantaran Prof menggeluti dunia pendidikan ya, memang realnya seperti itu. Iya, betul. Dan pendidikan ini kan dalam artian luas. Iya, dalam artian luas ya. Tidak melulu di lembaga sekolah kan ada formal, ada non formal. Iya, ada formal, non formal, ada informal. Ya, orang tua itu membelajarkan putra-putrinya di rumah, itu ya pendidikan. Cuma pendidikan informal seperti itu. Ya, jadi luas maknanya, bukan hanya persekolahan ya. Tapi bernuansa penting juga untuk mengisi kemerdekaan ini ya, nggak hanya sekedar di lembaga sekolah, orang tua juga penting. Iya. Saya kira kita sudah punya 3 jalur ya. 3 jalur pendidikan ya, jalur formal, jalur non formal, dan jalur informal. Formal itu ya seperti kita ini, ya Pak Maskur ya apa di sekolah kita ini ya, Sekolah Islam Sabilah Malang itu formal. Jadi jenjangnya PAUD atau prasekolah, terus jenjang pendidikan dasar, terus ada jenjang pendidikan menengah, dan juga ada jenjang pendidikan tinggi. Itu yang formal ya, yang formal. Nah, tapi juga ada yang non formal, pesantren, ya itu juga termasuk pendidikan non formal juga seperti itu. Nah, kemudian sanggar-sanggar belajar di masyarakat, ya itu juga termasuk yang non formal. Nah, tapi juga tidak kalah pentingnya orang tua kepada anak-anak itu informal. Iya, orang tua jangan hanya pasrah kepada sekolah, tapi di rumah juga anak-anaknya dididik dengan karakter yang baik, ya sholat berjamaah, itu termasuk pendidikan apa? Informal seperti itu ya. Oke, baik Prof. Kemudian ini Prof ini, lalu pendidikan yang bagaimana yang mampu menghantarkan kemerdekaan suatu bangsa? Dan bagaimana implementasi pendidikannya dikaitkan dengan disisma ini? Oke, ya. Saya senang sekali kalau memulai dengan kecerdasan dulu. Iya, kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Dan kalau lihat teori-teori kan banyak ya, macam-macam ya. Tetapi saya tertarik kepada kuadran kecerdasan ala pemerintah. Pemerintah Indonesia ini ya? Iya. Sekitar tahun 2007 sepertinya itu ada kuadran kecerdasan, yaitu kecerdasan spiritual, cerdas beragama ya, itu. Kemudian kecerdasan sosio-emosional, ya. Kecerdasan sosial, ya, bagaimana berkomunikasi dengan baik, kolaborasi dengan baik seperti itu, ya, rendah hati, ya, kemudian bisa dalam kebersamaan, gitu ya, memahami orang lain, itu toleransi itu kecerdasan sosial, ya, itu yang kedua. Kuadran yang ketiga adalah kecerdasan intelektual, ya, ini yang kecerdasan itu di matematika, IPA, biologi macam-macam seperti itu, IPS ya. Nah, yang keempat itu kecerdasan kinestetik, estetika kinestetik. Itu dibilang keterampilan lah, terampil ya. Jadi kecerdasan itu ada ya, tapi sekali lagi ya, nanti Pak Maskur baca-baca buku itu macam-macam teori pakar kecerdasan ya. Tetapi saya cuma mengutip salah satu pemikiran pemerintah, ada 4 kecerdasan itu ya, spiritualnya hebat, kemudian sosialnya hebat, lalu juga yang juga hebat, dan juga keterampilannya, seninya itu juga juga hebat gitu. Nah kalau berpikir ini ya
kecerdasan kehidupan bangsa itu ya harus bermuatan 4 ini. 4 hal itu ya. Iya, iya. Artinya penduduk itu ya, warga Indonesia itu ya harus agamanya ya harus bagus, hebat ya. Religius. Religiusnya dia hebat ya. Jadi ketauhidannya hebat, ibadahnya kuat, zikirnya rajin gitu ya, doanya tidak tanggung-tanggung seperti itu. Itu spiritual. Tapi juga komunikasi, hubungan orang lain itu juga harus dibangun. Ya kerja bersama, mengikuti acara-acara ke-RT-an, ke-RW-an ya. Kemasyarakatan itu juga harus ikut. Itu termasuk kecerdasan apa? Sosial. Dan jangan lupa juga tentu otaknya juga apa? Juga diasah. Ya, intelektual. Iya, otaknya diasah. Intelektual harus diasah juga. Dan terus tidak hanya otak tapi juga seninya, keterampilannya, olahraganya juga apa? Juga. Nah, jadi ini komplit. Nah, kalau saya istilahnya itu kafah. Sempurna 4 kecerdasan. Dan menurut saya kalau kita ini memiliki 4 kecerdasan, insya Allah kehidupan kita ini bahagia. Secara perorangan bahagia. Tapi kalau semua nanti begitu, menjadilah kehidupan yang berbahagia, seperti menjadi cita-cita kemerdekaan tadi itu ya, seperti itu. Nah, sehingga saya Pak Maskur itu memang seharusnya mengasah terus 4 kecerdasan itu ya. Nah, itu kan merupakan mungkin bisa dikatakan pondasinya 4 itu, Prof. Iya, Lalu bagaimana ini? Apakah sudah diimplementasikan di Sekolah Islam Sabillah Malang? Tapi jangan dijelaskan dulu, Prof ya. Kita jeda dulu ya. Wah, jeda dulu. Baik. Yang berbahagia, bagaimana implementasinya 4 kecerdasan tadi yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal di Sekolah Islam Sabillah Malang. Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya setelah yang satu ini. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, masih tetap bersama program kami Podcast Sisma Menginspirasi. Nah, kita akan kupas tentang bagaimana implementasi dari 4 kecerdasan tadi ya yang telah disampaikan oleh Prof. Ibrahim Bafadal di Sekolah Islam Sabillah Malang. Ini bagaimana, Prof, implementasinya selama ini ya? Apakah sudah sesuai enggak? Apakah sudah diterapkan di sekolah kita, di Sekolah Islam Sabillah Malang ini tentang 4 kecerdasan tadi, Prof? Iya, Lembaga Pendidikan Islam Sabillah Malang ini memang digagas gitu ya, digagas untuk melahirkan anak-anak yang memiliki kecerdasan, dulu istilahnya 3 dimensi. Ya, 3 dimensi itu sering disebut oleh almarhum almarfulah Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Tolah Hasan gitu ya. Iya. Ada komitmen keislaman ya. Ada komitmen kebangsaan. Ya, terus ada kecendekiaan. Ya, itu ya. Itu sejak kita merumuskan pertama dulu itu ya, saya masih baru jadi kepala SD gitu ya. Tapi itu Pak Maskur ya, rumusan itu sebelum jadi kepala sekolah saya, karena itu rumusan tim pengembang. Jadi belum jadi baru SD ya? belum ya, itu kan gagasan sekitar September Oktober 1996. Nah, SD lahir 97. Nah, sehingga rumusan itu sebenarnya rumusan tim pengembang.
Pendidikan Islam Sabilah Malang itu, yaitu ya pendek waktu itu sederhana. Alumni kita, alumni SD kita itu adalah memiliki komitmen keislaman, komitmen kebangsaan, dan kecendekiaan. Nah, memang 3, tapi yang 2 itu bisa dipecah 2. Ya, jadi spiritual itu komitmen keislaman. Itu adalah kecerdasan spiritual. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah komitmen kebangsaan. Itu juga mengandung unsur gotong royong, ya, musyawarah. Itu kecerdasan sosial, ya, emosional, ya. Nah, yang intelektual itu tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga terampil tangan dan kakinya. Nah, itu berarti gabungan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan estetika, kinestetika. Jadi yang intelektual itu tidak hanya otaknya yang cerdas, tetapi juga terampil, seninya bagus, olahraganya bagus. Sehingga itu bisa kecerdasan intelektual dan kecerdasan estetika, kinestetika seperti itu. Nah, sehingga kalau kita pahami dari visinya, ya jelas sudah mencakup. Iya, mencakup 4 kecerdasan yang diharapkan nanti akan menopang dalam mengisi pembangunan atau mengisi kemerdekaan seperti itu. Nah, itu tidak sekedar visi saja, Pak Mas Kurya. Sampai pada target-target itu mengarah kepada tadi itu komitmen keislaman, komitmen kebangsaan dan kecendekiaan, ya. Sampai pada program-programnya. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan programnya nih ya, supaya pemirsa Sinema TV Tetapi masa semuanya, Mas? Iya kan? Iya. Mungkin kalau semuanya. Iya, kalau semuanya bisa 4 hari nih, Pak. Iya. 4 hari ya. Ya kita petik aja contoh-contoh secara sampling ya. Ya. Contoh misalnya di sekolah Islam Sabilah Malang itu sangat syarat, sangat kental, sangat banyak dengan pendidikan agama. Iya. Mulai masuk itu sudah ada pembiasaan agama. Ibadah spiritualnya. Iya, betul ya. Misalnya begitu masuk sudah afsus salam, sudah mengucapkan salam. Itu bagian dari kecerdasan spiritual. Sering juga ada kecerdasan emosional seperti itu ya. Nah, kemudian masuk ke kelas doa bersama. Itu bagian dari spiritual toh. Kemudian setelah doa, kemudian ada pelajaran 1 jam 2 jam itu, lalu ada pembiasaan sholat duha. Itu dalam rangka memupuk kecerdasan spiritual gitu ya. Terus nanti zuhur. Ya, ada sholat berjamaah. Saya mendapatkan kesan dari teman-teman kampus saya gitu ya, dosen-dosen di kampus saya itu, pada waktu sholat duhur mungkin dia lagi dekat di Masjid Sabilillah, terus dia sholat duhur di sana, terus dia melihat mungkin, terus dia bilang, waduh Pak Ibrahim, Masya Allah ini putra putri siswa-siswi Sabilah itu sangat dibiasakan beribadah dengan tertib, sarungnya sama, ada seragam sarungnya, terus doa bersama-sama, dipimpin oleh guru-guru pengasuhnya. Nah, itu pujian dari para teman-teman dosen di kampus saya gitu ya. Bahkan juga dipuji juga oleh dosen-dosen dari UIN Maliki Malang. Kalau tadi kan dosen UM. Nah, ya dosen UM. Berarti ini sambil promosi juga ini ya. Iya. Program sholat jamaah ini. Iya, promosi juga. Iya, betul ya. Dan itu pakai mukena ya. Masya Allah, seragam semuanya. Dan
kalau masih yang kecil-kecil SD kelas 1 itu 2, 3 itu suaranya dikeraskan dulu ya, sehingga doanya doanya sehingga bisa dibina mana yang salah, mana yang tidak salah gitu yang sudah karena memang nuansanya pendidikan nih Pak. Pendidikan seperti itu. Nah, nanti juga asar begitu. Ya, itu dari sisi pembiasaannya Pak Maskur ya. Tapi materi pengetahuan tentang agama juga banyak. Iya, apakah itu dalam ranahnya tauhid, ya, akidah akhlak gitu ya, tauhid itu ya, kemudian usul fikih untuk ibadah, ya fikihnya untuk ibadah gitu, kemudian juga untuk ngajinya juga begitu, iya, ya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, itu sangat nah bahkan bagi sebagian bukan sebagian juga kami punya program juga ya morning call ya istilahnya, guru mencoba mengingatkan para siswanya TK, SD, SMP agar sholat tahajud. Bahkan kalau sampai SMA karena kami itu programnya boarding school ya, ada ma'hadnya, seluruh anak-anak SMA itu harus setiap malam sholat tahajud itu. Tahajud, hajat, witir itu lengkap Pak. Zikir menjelang subuh, kan begitu Pak Mas Kurnia. Nah itu dari segi kecerdasan spiritual semua itu Pak ya. Dan insya Allah tidak diragukan lah ya. Nah peminatnya makin banyak. Bahkan ada guyonan ini ya. Ada guyonan. Dan saya kira benar gitu. Ini sekolah umum, tapi agamanya melebihi madrasah. Ya, jadi sekolah umum ya, tetapi pendidikan agamanya melebihi madrasah. Ya, apalagi SMA-nya ya, sampai berpesantren toh. Ya, ada ma'hadnya seperti itu. Nah, oke, itu dari segi spiritual. Nah, kalau ingin lengkap ya studi banding ke sini ya belajar toh ya. Atau melihat Sisma TV kan ada. Atau melihat Sisma TV, newsnya itu sangat banyak ya informasinya Pak. Dan itu Pak masuk terus ya Pak Maskur ya. Iya, itu insya Allah. Gitu ya. Bapak memang memang punya memang berminat untuk menjadi presenter, reporter gitu ya. Gimana Pak Maskur ceritanya ini? Ini gimana ini? Ya ini karena kecelakaan juga. Kok kecelakaan gimana? Karena kan ditunjuk. Tapi gitu ya? Alhamdulillah Oh. karena memang mungkin background dulu itu ikut teater itu. Iya. Waktu kuliah. Kuliah itu ikut teater sehingga mungkin kan bermain peran. Insya Allah. Estetiknya ini. Iya. Makanya saya memutuskan memang Pak Samsul, Pak Maskur ini biarlah di sini aja menekuninya. Iya, tetap ngajar tapi sebagian besar di bidang komunikasi, penyiaran lah, karena saya lihat Bapak punya talenta ini, punya bakat, punya minat dan amat seneng kok mencintai. Ya, dan ini saya kira kecelakaan yang selamat ya. Kan biasanya kan kalau celaka itu kan kok luka dibawa ke rumah sakit ya pakai ambulan nah ini enggak, ini justru kecelakaan tapi kok membawa nikmat ya, tersesat di jalan yang benar. Nah itu lagi itu iya. Jadi kalau celaka itu biasanya dibawa ke rumah sakit atau diobati ya, dikasih yudium kalau luka-luka gitu ya. Merah itu. Ya yang orang itu. Ini juga ada lagi tersesat. Biasanya kan kemana-mana toh. Tapi ini justru di jalan yang benar. Nah itulah, waduh, masya Allah. Jadi ya ini mudah-mudahan lah ini semoga bagian dari petunjuk Allah. Amin. Petunjuk Allah kepada pimpinan LP Isabillah Malang yang menggerakkan untuk memutuskan, Pak Maskur tampaknya punya talenta di bidang kepenyiaran. Dan ini Pak Maskur jangan dianggap enteng maknanya. Wah, ini maknanya sangat berat, Bro. Iya, memang berat, tetapi kalau guru kan cuma ditangkap oleh siswa di kelas paling-paling 32 orang, 28 orang anak ya. Nah,
Loh ini kalau Bapak sudah di Sisma TV lagi siaran itu kan ribuan. Bahkan ada orang-orang mengatakan rasanya makin lama makin eman kalau tidak menyaksikan Sisma TV. Nah, sudah mulai apa? Ya, mungkin dia sudah ikut seri terus. Bisa jadi. Itu kan 3 kali seminggu ya. Nah, itu mungkin lihat terus. Nah, ini ada guru kepala sekolah yang mengatakan bahwa, wah Pak Ibrahim, saya setiap minggu seperti kuliah saya. Ya, seperti studi banding ke Sabilillah. Padahal cuma di rumah atau di sekolah menonton YouTube saja, tapi seperti ke Sabilillah. Nah, itu makanya walaupun tadi kecelakaan tapi selamat, iya, kemudian tersesat tapi yang benar, dan hikmahnya sangat berarti di mata masyarakat seperti itu. Nah, oke, kita kembali kembali. Jangan balik ke laptop. Iya, oke, kembali ke laptop atau kembali ke tab atau iPad ya, Pak. Iya, oke, nah, baik. Nah, yang kedua Pak Masykur ya, tentang sosial tadi ya. Kecerdasan sosial ya. Di sekolah kami ini Pak Masykur ya, ini tidak mengada-ngada itu ya. Ada satu pendekatan pembelajaran yang disebut dengan project based learning. Iya. Jadi pembelajaran project PJBL. Ini siswa tahu apa besok PJBL gitu. Waduh, koyok guru anak-anak kita sampai tahu istilahnya seperti itu. Nah, dengan PJBL ini anak-anak itu kan kerja kelompok, ya, diskusi kelompok, praktek kelompok, terus menyusun presentasi bersama-sama, terus gantian presentasi. Itu bagian dari melatih kecerdasan sosial. Iya, memahami pendapat temannya, menerima pendapat, itu kan cerdas sosial toh. Kalau ternyata dia tidak suka, tidak terima terhadap pikiran temannya, dia juga menjawabnya dengan baik karena sudah dibiasakan diskusi kelompok seperti itu. Kecerdasan sosial. Nah, termasuk juga banyak sekali program-program yang itu membawa anak-anak harus kerja kelompok. Contoh misalnya, ada program setiap bulan itu studi lapangan, ya, studi banding ya, field trip ya ke kebun binatang, naik ke dalam pesawat, bukan naik pesawat Pak, dalam pesawat di Abdurrahman Saleh, belajar kelompok di situ, di atas tanya kepada pilotnya, kata ya, nah kru armada ya. Kemudian waktu naik bus itu dibagi kelompok-kelompok. Itu bagian dari kecerdasan sosial. Dan memang tidak diajarkan dalam bentuk pengetahuan, tapi langsung diaplikasikan. Sehingga banyak sekali, bahkan sejak beberapa tahun terakhir, cuma sayangnya ada pandemi itu, kita punya program kunjung ke luar negeri tuh. Jadi mahasiswa itu diajak ke Singapura, ke Malaysia, ke Taiwan, kemudian juga ke Thailand. Juga ada program umroh bersama guru. Nah, umrohnya ibadah spiritual, tapi karena ada regu, ada kebersamaan, ya, saling menolong koper temannya. Itu adalah kecerdasan sosial. Masya Allah, ini makanya kita mudah-mudahan LP Islam ini banyak dukungan dari masyarakat. Mudah-mudahan, karena niatnya bagus dan juga bagus prakteknya. Itu yang kedua, Yang ketiga adalah intelektual. Wah, ini sudah gak perlu dipungkiri lagi. Iya, kami punya banyak program pendidikan di bidang matematika, sains gitu ya, IPA, bahasa, kemudian geografi atau IPS gitu ya. Nah, ini semuanya untuk mencerdaskan sisi intelektual anak-anak. Dan anak-anak dilibatkan langsung dalam belajar, sehingga di sekolah kita itu, sekolah kami itu ada istilah dulu teori itu kan ada, apakah teacher center atau student center, apakah PBM-nya berpusat pada guru atau berpusat pada siswa. Nah, sekolah kami ini berpusat pada siswa.
Iya, sehingga guru itu perannya fasilitator, hanya merancang lembar kerja siswa, merancang lembar belajar siswa. Nah, nanti begitu jam J-nya masuk kelas, ya guru hanya menghantarkan sebentar, terus anak-anak mulai belajar. Iya, melalui apa? Bekerja menyelesaikan lembar kerja siswa atau siswa. Dan itu ada individu maupun kelompok seperti itu. Nah, itu termasuk kecerdasan sosial, tapi juga kecerdasan ada intelektual seperti itu. Nah, sehingga insya Allah lah, bahkan mohon maaf, walaupun namanya studi banding, itu di situ juga kental dengan pembinaan kecerdasan intelektual. Iya, karena suruh menghitung ragam binatang, jumlah binatang berapa di kalau ke kebun binatang ya, seperti itu. Jadi anak-anak tuh betul-betul dilatih untuk kecerdasannya. Nah, begitu dia dibawa naik ke pesawat, menghitung kursi, anak-anak SD kelas 2, kelas 3, itu kecerdasan intelektual. Nah, terus yang kedua adalah kecerdasan yang estetika, kinestetika seperti itu. Nah, kalau itu kami banyak melalui ranah ya olahraga, seni, dan ekstrakurikuler. Ya, jadi olahraga, seni, dan ekstrakurikuler. Prinsip yang dipegang oleh kami, oleh kita Pak Maskur ya, tidak ada kebutuhan anak yang tidak dilayani. Kalau anak-anak minatnya di bidang bulu tangkis, berarti dia butuh pembina bulu tangkis, ya harus kita siapkan guru pembina bulu tangkis mereka, badminton mereka. Kalau ada anak yang senangnya berenang, ya kita siapkan pelatih renang, walaupun cuma satu pesertanya. Nah, ini prinsip yang dipegang teguh oleh lembaga pendidikan Islam Sabilillah. Berapapun peminatnya harus ada. Ya. Dan fasilitas sudah ada ini Prof ya. Dan alhamdulillah, ya alhamdulillah kita punya kolam renang, kita punya lapangan bulu tangkis, walaupun terbuka ya. Kita punya lapangan tenis meja, kita punya studio seninya ada studio. Nah, kemudian ada sanggar pramuka, sanggar seni gitu. Ya, bahkan setiap tahun itu, insya Allah tahun ini kita mulai lagi Bang Maskur. Iya, kita sudah tahun kosong. SKB ya. SKB itu apa Pak? SKB bangsa itu. Saya khawatir Pak Maskur lupa. Iya, karena 2 tahun kegiatan yang spektakuler di sini. Iya, betul. Simfoni Hasanah Bangsa. Simfoni Hasanah Bangsa. Ini adalah kolaborasi dari seluruh anak-anak kita yang belajar seni. Mulai dari TK sampai SD. Wah, SMA Prof. Iya, sampai SMA betul ya. Yang manggung itu sampai ratusan toh. Iya, dan hampir diwajibkan semua anak tampil. Dan insya Allah doa restunya Pak Maskur, kalau pandemi makin baik, artinya makin hilang dari kita ini, ya nanti Desember sudah kita mulai lagi. 2021 off, 2020 off. 19 off juga ya? Ada. Nah, sekarang ini kita buka lagi 2022. Nah, ini dalam rangka apa? Membangun estetika dan kinestetika. Pak Maskur ingat nggak pada waktu ulang tahun SMP atau SMA di sini atau ya? Terus ada pameran. Iya. Itu apa yang dipamerkan prestan anak-anak TK SD SMP itu? Itu semacam apa, Prof? Inaugurasi pameran hasil produk belajar. Iya, betul. Belajar itu. Jadi hasil atau produk belajar anak ya anyam-anyaman, itu melukis tuh. Nah, terus begitu ulang tahun TK, dan SD kita buatkan pameran. Ya, ada stand untuk TK A1, TK A2, TK A3. Terus B1, B2, B3. Kelas SD, kelas 1A, 1B, sampai kelas 6. Wah, itu rame. Nah, itu bentuk wujud bahwa kita ini betul-betul punya program yang arahnya kepada
peningkatan atau pembentukan atau pengembangan kecerdasan estetika kinestetika gitu lah ya. Jadi insya Allah lengkap Pak Maskur ya. Dan ya kita doa sama-sama Pak Maskur ya. Ini sudah pandemi makin baik, makin baik. Mudah-mudahan terus baik ini Prof. Ya, makin baik. Artinya kasus COVID-nya makin tidak ada, makin sedikit ya. Tapi tetap harus hati-hati juga. Iya, tetap menjaga protokol apa? Kesehatan. Tadi Pramuka gimana Pak Mas Syukur? Jaga kesehatan juga toh? Hari ini kan peringatan Pramuka ya, Hari Pramuka ya. Ya, anak-anak ikut juga Pak Mas Syukur? Ikut. Itu loh. Ini pendidikan Pak. Iya, ini pendidikan ya. Jadi di sekolah kita itu tidak hanya di kelas terus guru ceramah, ya enggak. Ya, tapi banyak sekali aktivitas. Iya, termasuk hari ini memperingati hari Pramuka itu kita bagi dua ya. Ya, TK SD di mana? Kampus 1. Kampus 1, sedangkan yang apa? SMP SMA. Ya, itu adalah itu banyak bisa menyentuh kecerdasan sosial, menyentuh kecerdasan intelektual, juga estetika, kinestetika seperti itu, Mas Kurya. Oke, baik, baik Prof. Mungkin ini sudah begitu luas dijelaskan tentang keempat kecerdasan ya. Kecerdasan itu, keempat kecerdasan yang memang sudah dielaborasi di Sekolah Islam Sebelah Malang ini, Prof ya. Bahkan nggak hanya step-stepnya, tapi satu kegiatan bisa mencakup seluruh empat kecerdasan itu. Nah, mudah-mudahan ini menginspirasi kita, Prof. Nah, ini yang terakhir, Prof. Ini mungkin inspirasi apa yang dapat diambil oleh pemirsa Sisma TV dari obrolan kita hari ini, Bro? Oke, baik. Ini yang terakhir pasti ya. Yang terakhir ini sudah platformnya Pak Maskur ini, iya. Di posisi ini, Pak. Di posisi ya, ini platform posisi podcast Sisma menginspirasi. Posisi, ya podcast Sisma menginspirasi yang insya Allah selalu tampil pada tanggal 20 ya. Tapi untuk kali ini tampilnya di 17 diunggahnya di 17 Agustus ini ya. Berarti sekitar 5 hari lagi gitu ya. Baik. Nah, yang pertama kita terinspirasi dengan kita ngobrol-ngobrol sini ya, bahwa kemerdekaan itu jangan lupa itu karunia Allah. Sehingga saya berharap para pemirsa posisi ini, masyarakat Indonesia yang sebentar lagi akan memasuki hari peringatannya memperingati hari ulang tahun kemerdekaan. Nah, hendaknya kita perbanyak untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan kita merdeka, tidak akan merdeka. Tidak akan merdeka sampai kapanpun, dan kita akan sengsara terus. Ya, nah makanya yang amat penting setiap memperingati hari kemerdekaan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Yang kedua, kita harus paham bahwa ada cita-cita mulia dengan kemerdekaan ini yang diproklamirkan pada tahun 1945. Ada cita-cita mulia, ya di antaranya memajukan kesejahteraan umum atau bangsa, ya toh, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut berperan di dunia seperti itu, dan banyak lagi. Ya, banyak lagi. Bisa dicek dibaca di pembukaan undang-undang UUD ya, seperti itu ya. Nah, karena punya cita-cita tersebut tidak akan terwujud kalau tanpa kita mengisi pembangunan. Ya, makanya ya bersyukur ya, kemudian
kita harus mengisi kemerdekaan ini dalam rangka mencapai cita-cita kemerdekaan. Itu yang kedua. Nah, masih kedua ini, bagaimana kita mengisi? Ya tergantung bidang kita masing-masing. Ya, sesuai dengan status dan peran masing-masing. Saya dosen di UM yang akan membangun mengisikan itu dengan pendidikan di UM. Saya menjadi direktur LPI Sabilillah, ya saya akan mengisi kemerdekaan ini dengan apa? Dengan membangun pendidikan Islam yang bagus, yang bisa melahirkan anak-anak bangsa, ya sehingga menjadi bagian dari kehidupan bangsa kita yang cerdas seperti itu. Nah, itu yang kedua Mas Yana. Yang ketiga adalah kecerdasan yang menjadi salah satu cita-cita kemerdekaan itu tidak bisa dicapai tanpa adanya kualitas pendidikan. Ya, kan ya toh? Ya, makanya ya saya berharap pemirsa posisi ini tidak segan-segan dan harus berupaya untuk mendidik putra-putrinya, ya mendidik putra-putrinya agar menempuh pendidikan sampai level yang tertinggi, ya sampai level yang tertinggi, ya seperti itu. Nah, Nah, bagi siswa-siswi yang mendengarkan posisi ini, ya mumpung masih muda, ya mumpung masih kuat, ya kuat belajar, kuat duduk, kuat di depan laptop gitu ya. Ya, ayo manfaatkan waktu mudanya itu untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya, yang sehebat-hebatnya seperti itu. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah ini inspirasi bagi dunia pendidikan sendiri, ya bagi kepala sekolah, bagi guru-guru, pendidik, tenaga pendidikan itu adalah bahwa dengan kita bekerja keras dalam dunia pendidikan dan pendidikan yang dikembang itu betul-betul hebat sampai bisa menyentuh 4 kecerdasan tadi itu, ya maka itu sangat mendukung, menopang, mensupport upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang menjadi cita-cita mulia dari adanya kemerdekaan. Jadi 4 itu. Oke, makasih. Oke, terima kasih, Prof. Oke, baik pemirsa Sisma TV yang berbahagia, demikian tadi obrolan kita pada posisi kali ini, yaitu pada bulan Agustus di bulan kemerdekaan Indonesia ini. Satu hal yang harus kita ingat selalu bahwa kemerdekaan terwujud karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus wajib mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya sehingga tujuan dari berdirinya negara Indonesia ini akan terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Saya Mas Kulati beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu ingatkan, ayo tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, semoga sehat.